Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, how are you today? Before we begin the lesson, let's reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini kita akan membahas grammar essential yang merupakan bagian kedua dari bab 1. Siapkan buku catatan dan alat tulis kalian. Jika ada hal yang dirasa penting untuk dicatat, silahkan dicatat, agar kalian bisa mempelajari ulang secara mandiri. Pertama, Ibu akan menjelaskan konsep pembahasan secara garis besar dari media pembelajaran ini. Intinya, pada pembelajaran kita kali ini akan mempelajari dua tenses, yaitu past simple dan future simple. Tetapi sebelumnya kita akan membahas tentang struktur kalimat dan jenis kalimat agar kita bisa lebih mudah memahaminya. Baiklah, kita akan mulai dengan pembahasan yang pertama. Kita akan membahas sekilas tentang sentence atau kalimat. Sebenarnya pembahasan ini pernah Ibu berikan kepada kalian ketika kalian di kelas 10, tetapi akan kita bahas kembali agar kalian bisa mengingatnya dan mempermudah kalian untuk memahami materi ini. Struktur kalimat yang harus ada dalam sebuah kalimat sebenarnya hanya ada dua, yaitu subjek dan predikat. Untuk objek, keterangan, atau komplement itu boleh ada, boleh juga tidak ada. Ingat ya, hanya ada dua struktur yang harus ada dalam sebuah kalimat, yaitu subjek dan predikat. Selanjutnya, jenis kalimat. Sebenarnya ada banyak jenis kalimat, tetapi kita akan bahas beberapa jenis saja yang berhubungan dengan pembelajaran kita kali ini. Pertama, jenis kalimat berdasarkan predikatnya. Berdasarkan predikatnya, ada dua macam kalimat, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa verb atau kata kerja. Sekali lagi, kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa verb atau kata kerja. Sedangkan kalimat nominal predikatnya berupa kata bantu be. Perbedaan hanya ada di predikatnya. Kalimat verbal berupa verb, sedangkan nominal berupa kata bantu be. Contohnya seperti kalimat berikut. She types her assignment by herself. Kita fokus pada dua kata pertama, yaitu she dan types. She di sini sebagai subjek dan types merupakan predikat. Types artinya mengetik, termasuk ke dalam kelas kata kerja atau verb, sehingga kalimat ini dikategorikan sebagai kalimat verbal karena predikatnya merupakan verb. Contoh selanjutnya, she is at home. She merupakan subjek, predikat kalimat ini adalah is. Kata is bukanlah verb, melainkan kata bantu be, sehingga kalimat ini dikategorikan sebagai kalimat nominal. Selanjutnya, kalimat bisa dibedakan berdasarkan perubahan kata kerja. Jadi, dalam bahasa Inggris, kata kerja atau verb mengalami perubahan berdasarkan waktunya. Jenis kalimat berdasarkan perubahan kata kerja ini kita kenal dengan tenses. Seperti yang kalian ketahui, ada 16 tipe tenses, ada juga yang mengatakan 12, dan beberapa di antaranya sudah pernah kalian pelajari sejak SMP. Kali ini kita akan membahas dua tenses yang sangat mudah, yaitu past simple dan future simple dalam bentuk kalimat verbal. Mari kita pelajari past simple terlebih dahulu. Kita akan mempelajari apa itu past simple, bagaimana pola kalimatnya, keterangan waktu apa yang digunakan dalam past simple, dan contoh kalimatnya. Definition of past simple.
Past simple tense is a form of tense used to explain things that have already happened or happened a while ago. The precise moment of the action is known and has passed. Jadi, past simple ini merupakan sebuah tenses yang digunakan untuk mengungkapkan hal yang sudah selesai terjadi atau terjadi belum lama ini di masa lampau. Waktu pasti kejadian tersebut diketahui oleh si pembicara dan sudah terlewat. Gampangnya, jika kalian ingin menceritakan atau mengungkapkan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau, maka kalian harus menggunakan kalimat past simple. Selanjutnya, pola kalimat past simple. Seperti yang Ibu sebutkan di awal, tenses itu merupakan perubahan bentuk kata kerja berdasarkan waktu. Untuk past simple, menggunakan verb to atau kata kerja bentuk kedua, dan kata bantu atau auxiliary did yang berlaku untuk semua subjek. Untuk kalimat positif, polanya adalah subject, verb to, object, and time expression. Untuk objek dan time expression ini boleh ada, boleh juga tidak. Kemudian kalimat negatif. Ciri-ciri kalimat negatif adalah adanya kata not dalam kalimat tersebut. Not ini artinya tidak. Letaknya di antara subjek dan verb. Tetapi not ini tidak bisa berdiri sendiri, dia harus didampingi oleh kata bantu atau auxiliary. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, past simple menggunakan auxiliary did. Ini harus kalian ingat. Jadi, kita tidak bisa menulis not saja, tetapi harusnya menulis did not. Harus ada kata bantu atau auxiliary-nya. Jadi setelah subjek, did not, atau kita singkat didn't, kemudian baru verb. Kata kerja atau verb di kalimat negatif ini berubah menjadi verb 1 karena sudah ada did. Kenapa demikian? Sebenarnya did ini adalah bentuk lampau atau verb 2 dari do. Karena sudah ada bentuk lampaunya, jadi verb atau kata kerjanya kembali lagi menjadi verb 1. Selanjutnya, kalimatnya atau interrogatif. Kalimatnya, ciri-cirinya adalah diawali dengan kata bantu atau auxiliary. Berbeda dengan positif dan negatif yang diawali dengan subjek, kalimatnya diawali oleh kata bantu atau auxiliary. Diikuti subjek, kemudian verb. Sama seperti kalimat negatif, karena sudah ada did yang merupakan bentuk lampau, sehingga verb yang digunakan adalah verb 1. Gampangnya, verb 2 dalam past simple hanya ada di kalimat positif. Atau, jika di kalimat tersebut sudah ada kata did atau sudah ada bentuk lampaunya, verbnya menggunakan verb 1. Selanjutnya, time expression atau keterangan waktu. Keterangan waktu pada kalimat past simple ini berhubungan dengan waktu yang sudah lampau. Misalkan, yesterday morning, last night, last Tuesday, last week, last month, last year, etc. A week ago, a month ago, 2 years ago, etc. Atau kita bisa menuliskan tahun yang sudah lampau. Contohnya, in 1998. Sebenarnya masih banyak lagi contoh time expression untuk past simple. Silahkan kalian cari tahu di internet dan jangan lupa tulis di buku catatan kalian agar kalian mudah untuk mempelajarinya. Terakhir, kita akan membahas beberapa contoh kalimat past simple. Kita awali dengan contoh kalimat positif. Contoh yang pertama, the bus stopped a few minutes ago. Bus di sini merupakan subjek,
Stopnya merupakan verb to, jadi ini verb bentuk kedua atau bentuk lampau. Time expression, a few minutes ago merupakan time expressionnya atau keterangan waktu. Contoh berikutnya, we played basketball last Sunday. We di sini subjek, played merupakan verb to, kemudian basketball merupakan objek, dan last Sunday merupakan time expression. Di contoh kalimat pertama tidak ada objeknya karena seperti yang Ibu katakan tadi, objek atau time expression itu boleh ada, boleh juga tidak. Selanjutnya contoh kalimat negatif. Abdul did not cancel the meeting. Abdul di sini sebagai ciri-ciri kalimat negatif adalah adanya kata not atau tidak. Jadi setelah subjek, di sini Abdul subjeknya, kemudian auxiliary atau kata bantunya menjadi did not yang artinya tidak. Cancel ini merupakan verb 1. Kenapa verb 1? Karena sudah ada did, sudah ada bentuk lampaunya. Jadi tidak boleh double. Kemudian the meeting di sini sebagai objek. Selanjutnya, she didn't take her purse last night. Didn't di sini adalah singkatan untuk did not, artinya sama saja yaitu tidak. She di sini subjek, didn't auxiliary atau kata bantu, take-nya merupakan verb 1, her first object, and then last night time expression. Contoh kalimat tanya atau interrogatif. Ciri-cirinya diawali dengan kata bantu atau auxiliary. Contohnya, did they carry the groceries? Did di situ auxiliary, kemudian they merupakan subjeknya. Jangan sampai tertukar, interrogatif selalu diawali dengan auxiliary atau kata bantu. Carry di sini verb 1 karena sudah ada did, the groceries objek. Jangan lupa selalu tuliskan question mark atau tanda tanya pada kalimat interrogatif. Contoh yang terakhir, did you meet her? Di sini did auxiliary atau kata bantu, you subject, meet verb 1, her merupakan objek. Mudah bukan? Baiklah, selanjutnya kita akan membahas future simple. Seperti pembahasan past simple tadi, kita akan membahas apa itu future simple, bagaimana pola kalimatnya, keterangan waktu apa yang digunakan, dan beberapa contoh kalimatnya. Definition of future simple. Future simple tense is a form of tense used to make future prediction or promises. The precise moment of the action is unknown or not defined yet. Jadi, future simple tense ini merupakan bentuk tenses yang digunakan untuk mengungkapkan prediksi atau janji. Waktu pasti kejadian dalam future simple ini belum diketahui atau belum ditentukan. Jadi, walaupun dalam kalimatnya ada keterangan waktu itu belum tentu benar, karena bisa saja berubah ketika kejadiannya benar-benar terjadi di masa depan. Singkatnya, jika kalian ingin mengungkapkan rencana, janji, prediksi, atau kejadian yang akan datang di masa depan, maka jenis kalimat tenses yang digunakan adalah future simple. Selanjutnya, pola kalimat. Pola kalimat future simple untuk kalimat positif diawali dengan subjek, kemudian kata bantu, verb, object, and then time expression. Untuk kalimat future simple menggunakan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Kemudian auxiliary atau kata bantu yang digunakan adalah will.
yang artinya akan atau memiliki makna akan. Will ini bisa digunakan oleh semua subjek. Sebenarnya bisa juga kita menggunakan shall, akan tetapi shall ini hanya bisa digunakan oleh subjek I dan we saja. Untuk subjek yang lain tidak boleh menggunakan kata shall. Dan pada umumnya untuk kalimat future simple menggunakan kata bantu atau auxiliary will yang artinya akan. Kemudian untuk pola kalimat negatif, ciri-cirinya adalah adanya kata not yang artinya tidak. Dan not ini harus berdampingan dengan kata bantu atau auxiliary, sehingga setelah subjek kita tulis will not atau disingkat won't, kemudian verbnya verb 1, object and time expression. Untuk kalimat interrogatif, ciri-cirinya adalah kata bantu atau auxiliary-nya ada di depan, sehingga will, subject, verb 1, object, and time expression. Jadi untuk kalimat positif, negatif, atau interrogatif menggunakan verb 1 dan terdapat kata bantu atau will di dalamnya. Jadi ketika kalian ingin merubah kalimat positif menjadi negatif, hanya perlu menambahkan kata not setelah will, dan untuk kalimat interrogatif, will-nya hanya kalian perlu pindahkan ke depan sebelum subjek. Kemudian time expression atau keterangan waktu untuk future simple. Keterangan waktu yang digunakan berhubungan dengan waktu yang berhubungan dengan masa depan. Contohnya, tomorrow, soon, one day, someday, in the future, next week, next month, next year, next weekend, next Tuesday, etc. Atau in 2 days, in a week, etc. Masih banyak lagi contoh time expression future simple. Silahkan kalian cari tahu lebih banyak di internet. Dan jangan lupa dicatat agar kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut. Kemudian yang terakhir, last but not least, kita akan membahas contoh kalimat dari future simple ini. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu kalimat positif. Contohnya, we will come to the weekend's concert tomorrow. Di sini we sebagai subjek, will merupakan kata bantu atau auxiliary, come to itu verb, kemudian the weekend's concert-nya objek, tomorrow berupa time expression. Contoh berikutnya, you will find me in your dream. You-nya itu subjek, will-nya auxiliary, find-nya merupakan verb, berupa verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, kemudian me-nya itu objek, in your dream, adverb atau keterangan tempat. Selanjutnya contoh kalimat negatif. She will not understand your feelings. She di sini subjek. Kemudian ciri kalimat negatif adalah adanya kata not. Setelah subjek ada will not, kemudian understand itu merupakan verb, verbnya verb 1 sama seperti kalimat positif. Kemudian your feelings di sini objek. Contoh kalimat berikutnya, she won't submit the assignment tonight. Di sini won't-nya itu adalah singkatan dari will not, sama saja artinya tidak akan. Kemudian sebelumnya ada subjek yaitu they. Setelah auxiliary atau kata bantu ada verb 1, submit, the assignment-nya object, and then tonight is time expression. Selanjutnya contoh kalimat interrogatif. Ciri-cirinya auxiliary atau kata bantu ada di depan sebelum subjek. Contohnya, will they get the message? Di sini will merupakan auxiliary atau kata bantu. They
merupakan subjek, that merupakan verb one, dan the message merupakan objek. Jangan lupa selalu tuliskan question mark atau tanda tanya untuk kalimat interrogatif. Contoh berikutnya, will you call a cab for me? Di sini will berupa auxiliary atau kata bantu, you merupakan subjek, call merupakan verb one, a cab berupa objek, dan for me juga objek. Di sini kenapa objeknya ada dua? A cab itu yang pertama adalah objek langsung, sedangkan for me merupakan objek tidak langsung. Bagaimana? Mudah bukan? Lebih mudah dari past simple. Untuk contohnya, untuk past simple maupun future simple, silahkan kalian catat dan cari tahu artinya atau maknanya dalam bahasa Indonesia. Demikian pembahasan kita tentang past simple dan future simple. Jika ada hal yang belum kalian mengerti atau masih bingung, silahkan tanyakan lewat email atau Google Classroom. Untuk task 4 and task 5, tugas 4 dan 5 akan berhubungan dengan materi ini, yaitu materi past simple dan future simple. Demikian selesai sudah pembahasan atau materi kita di bab 1. Berarti pertemuan berikutnya kita akan mengadakan ulangan harian atau daily test 1 yang juga dilaksanakan secara daring. Terima kasih atas perhatiannya dan Ibu mohon maaf jika ada kata atau kesalahan dalam pembahasan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.